Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Pesta ini dikaitkan dengan penemuannya salib Tuhan oleh Santa Helena pada abad keempat. Santa Helena sendiri adalah ibu Kaisar Konstantinus. Konon salib ini pernah diambil oleh Raja Persia saat ia menaklukkan Tanah Suci dan menduduki Yerusalem. Tetapi kemudian salib Yesus ini direbut kembali oleh Kaisar Romawi Heraklius ketika ia mengalahkan Persia. Katanya Heraklius sendiri yang memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Kisah perayaan ini bisa juga menerangi pergumulan bangsa kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Minggu lalu, saya mengutip kata-kata dari Kardinal Suharyo yang mengatakan bahwa kita perlu melakukan pertobatan nasional atau pertobatan bersama. Pesta hari ini hendak mengajak kita untuk merenungkan dan menemukan salib kita masing-masing di situasi saat ini. Dan seperti Heraklius, kita perlu memikulnya kembali menuju puncak Golgota bersama Kristus. Mengapa demikian? Sebab sadar atau tidak sadar, salib bangsa yang besar ini merupakan gabungan dari salib kita masing-masing. Karena itu, marilah kita bersama Yesus memikul salib kita masing-masing untuk mengurangi beban salib negara ini yang begitu besar. Akhir-akhir ini kita sering menyalahkan keadaan bangsa, tetapi kita lupa bahwa kita pun harus patut mengambil bagian dan melakukan sesuatu untuk mengurangi beban salib bangsa ini. Di dalam bacaan pertama kita juga mendengar bagaimana orang Israel hanya mengeluh dengan keadaan bangsa mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan ular tedung dan ada di antara mereka yang meninggal dunia karena ular tersebut. Akhirnya atas perintah Tuhan, Musa mendirikan patung ular sehingga siapa yang dipatuk oleh ular tedung akan selamat. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengambil realitas ini untuk menjelaskan makna salib. Yesus mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salah satu makna dari sabda ini ialah Yesus hendak menekankan bahwa kita perlu melihat salib. Kita perlu bermenung dengan melihat salib Kristus. Karena di atas saliblah Yesus ditinggikan. Dan dengan melihat salib itu, kita patut belajar dari Yesus yang berani memanggul salib demi keselamatan banyak orang. Juga pada saat yang sama, Yesus hendak menguatkan kita untuk memikul salib kita bersama-sama dengan Dia demi keselamatan bangsa manusia. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa Yesus merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Dengan perkataan ini, Santo Paulus hendak menekankan bahwa untuk memanggul salib, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Merendahkan diri seperti Yesus dan memanggul salib seperti Yesus juga. Juga Santo Paulus hendak menekankan bahwa memanggul salib bukanlah sesuatu yang sia-sia. Karena akhir dari perjalanan salib ialah keselamatan. Di mana Allah sendirilah yang akan meninggikan kita atau akan menyelamatkan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama memperlihatkan bahwa ketika orang-orang Israel
hanya mengeluh dengan keadaan bangsa mereka. Justru mereka mengalami malapetaka. Sebaliknya, mereka perlu melakukan sesuatu, yaitu berdoa kepada Tuhan dan memandang patung ular teduh. Keadaan bangsa kita juga sedang tidak baik-baik saja. Lantas, sejuta kritik dan keluhan dari kita semua bangsa rakyat Indonesia, kita perlu menyadari bahwa kritik dan keluhan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka yang paling penting ialah bagaimana kita perlu menemukan salib kita masing-masing, yaitu menyadari dan menemukan inti dari masalah dan pergumulan kita saat ini, dan kita berbuat sesuatu untuk mencapai solusi. Jika kita semua melakukannya secara bersama-sama, maka pertobatan bersama itu akan menjadi nyata. Karena itu, marilah kita berhenti dengan mengkritik dan mengeluh dengan keadaan bangsa ini, tetapi sebaliknya kita perlu melakukan sesuatu terhadap bangsa ini, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. John F. Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepada saya, tetapi bertanyalah apa yang telah saya berikan bagi perkembangan negara ini. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa kita perlu memandang salib. Sebab di dalam salib ada iman, cinta, harapan, dan pengorbanan yang total. Sebagai orang Katolik, kita sering sekali membuat tanda salib. Maka dengan demikian kita pun perlu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup dengan iman, cinta, harapan, dan juga pengorbanan diri yang total. Terkadang juga kita hanya berfokus pada salib yang penuh penderitaan itu. Kita lupa bahwa di akhir cerita dari perjalanan salib itu ialah kebangkitan dan kemuliaan. Karena itu kita perlu melihat penderitaan dan salib itu sebagai bagian dari iman. Sehingga kita perlu menanggungnya dengan cinta dan pengorbanan, serta ada harapan yang terus menguatkan kita untuk mencapai kebangkitan dan kemuliaan. Ingatlah bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib, juga tidak ada kesuksesan tanpa suatu proses yang panjang. Tuhan memberkati kita semua.